Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Rosa Aulia dari kelompok 1 akan menjelaskan e-katalog hasil kerja kelompok kami yang bertemakan rancangan pengelolaan perubahan dan pengembangan organisasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Edith Airin Katarina, lalu Julian Aldi Pramono, Muhammad Bintang Rizky, dan saya sendiri, Anissa Rosa Aulia. Sebelum memasuki materi, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi kami, yaitu yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM, atas bimbingannya dalam pengerjaan proyek katalog ini. Nah, ini tampilan cover dari e-katalog kelompok kami. Dan konten yang dimuat di dalamnya yaitu adalah tentang intervensi, metode-metode intervensi, intervensi efektif, tahapan perubahan terencana, manajemen perubahan efektif, dan dilengkapi juga dengan studi kasus. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang intervensi. Apa sih intervensi itu dalam konteks pengembangan organisasi? Nah, jadi intervensi dalam konteks pengembangan organisasi adalah sejumlah kegiatan, tindakan, dan acara yang diadakan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Intervensi merupakan metode perubahan utama yang paling umum digunakan pada pengembangan organisasi di masa kini. Terdapat 4 jenis intervensi yang utama, yaitu yang pertama adalah intervensi proses manusia, lalu intervensi teknostruktural, intervensi manajemen sumber daya manusia, dan intervensi perubahan strategi. Untuk intervensi yang pertama, yaitu metode intervensi proses manusia adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengelola atau mempengaruhi berbagai aspek yang terkait dengan interaksi, perilaku, dan pengambilan keputusan manusia. Tujuan dari intervensi proses manusia adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang interaksi manusia dan mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan tujuan organisasi yang diinginkan. Intervensi proses manusia ini memiliki 2 fokus. Yang pertama adalah dia berfokus pada hubungan personal dan dinamika kelompok. Metode-metode yang digunakan bisa seperti konsultasi proses, intervensi pihak ketiga, atau membangun tim. Lalu fokus yang kedua adalah dia berfokus pada organisasi dan hubungan kelompok secara menyeluruh. Di sini metode yang bisa digunakan adalah pertemuan organisasi, relasi kelompok, dan intervensi kelompok besar. Jenis metode yang kedua yaitu adalah metode intervensi teknostruktural. Intervensi teknostruktural ini adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan aspek-aspek teknologi dan struktur dalam suatu sistem atau organisasi. Intervensi ini sering digunakan dalam konteks perubahan organisasi dan manajemen sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Intervensi teknostruktural berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah pada restrukturisasi organisasi. Metode-metode yang digunakan untuk fokus restrukturisasi organisasi yaitu bisa menggunakan desain struktural, downsizing atau perampingan, dan juga ada re-engineering. Lalu fokus yang kedua, dia berfokus pada desain pekerjaan. Di sini, organisasi bisa mengadakan metode pengayaan pekerjaan dan juga self-managed team. Yang ketiga adalah berfokus pada metode meningkatkan keterlibatan karyawan. Metode yang bisa digunakan yaitu seperti struktur paralel, total quality management, dan juga membangun tim. Untuk jenis intervensi yang ketiga yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia atau intervensi MSDM, adalah pendekatan intervensi yang digunakan untuk memperbaiki aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kualitas tenaga kerja dalam organisasi. Intervensi MSDM berfokus pada manajemen kinerja, di mana bisa dilakukan metode penetapan tujuan, penilaian kinerja, dan sistem reward,
Yang kedua yaitu intervensi MSDM yang berfokus pada intervensi untuk anggota pendukung organisasi, di mana bisa dilakukan metode-metode seperti mengelola keberagaman tenaga kerja dan mengelola stres dan kesehatan karyawan. Lalu yang ketiga adalah intervensi MSDM yang berfokus pada perubahan metode dalam pengelolaan, pengembangan, dan mempertahankan, di mana organisasi bisa melakukan coaching dan mentoring, lalu mengadakan pengembangan manajemen dan kepemimpinan, dan mengadakan pengembangan dan perencanaan karir. Kemudian untuk jenis intervensi yang keempat, yaitu intervensi perubahan strategis yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam manajemen untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan perubahan besar dalam strategi organisasi. Hal ini termasuk evaluasi ulang visi, tujuan, dan arah perusahaan, serta implementasi perubahan yang signifikan dalam proses bisnis, budaya perusahaan, atau model bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan kesuksesan jangka panjang organisasi dengan menyesuaikan strategi serta tuntutan pasar dan lingkungan yang selalu berubah. Intervensi perubahan strategis berfokus pada perubahan transformasional, yaitu meliputi desain organisasi, perubahan strategis yang terintegrasi, dan juga perubahan budaya. Lalu dia berfokus pada organisasi yang berkolaborasi, seperti bentuk merger dan akuisisi, aliansi, dan networking. Dan juga dia berfokus pada respon adaptif organisasi, yaitu seperti strategi yang dinamis, self-design organization, organisasi pembelajaran, dan juga organisasi perubahan. Oke, berarti sekarang teman-teman sudah mengetahui apa itu intervensi dan apa saja jenis-jenisnya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang bagaimana cara membuat intervensi yang efektif. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara merancang intervensi yang efektif, ada baiknya kita mengetahui seperti apa sih kriteria intervensi yang efektif itu. Nah, intervensi efektif itu memiliki 6 kriteria. Yang pertama adalah intervensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi membuat intervensi atau perubahan itu tidak bisa asal-asalan, teman-teman. Membuat intervensi atau perubahan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Dengan begitu, perubahan atau intervensi memiliki tujuan yang jelas. Nah, caranya gimana supaya intervensi bisa sesuai dengan kebutuhan organisasi? Nah, untuk itu, makanya diperlukan informasi yang valid dan berguna. Informasi yang valid dan berguna ini akan menjadi dasar bagi rancangan intervensi mengenai fungsi organisasi, yaitu terkait pihak manajer atau pihak yang menginisiasikan perubahan, dan akan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk membuat pilihan yang bebas dan terinformasi. Nah, kriteria yang selanjutnya ini tadi sudah sempat disebut sedikit, yaitu adalah pilihan yang bebas. Pilihan yang bebas di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah pilihan yang bebas dan terinformasi dan menjadi kesempatan kepada anggota organisasi untuk memilih. Jadi pilihan ini akan menjadi alternatif bagi para anggota organisasi untuk memilih arah dari perubahan tersebut. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah intervensi didasarkan pada pengetahuan terkait hasil. Maksudnya di sini adalah dari intervensi tersebut diketahui apa output atau hasil yang diharapkan. Dan juga diketahui bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk mengeluarkan output seperti yang diinginkan. Karena intervensi itu juga akan dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang spesifik. Maka penting dong untuk mengetahui sasarannya seperti apa dan cara yang harus ditempuh bagaimana agar bisa menghasilkan output seperti yang ditargetkan. Kriteria yang keempat ini, kriteria yang kelima ini mencangkup sejauh mana intervensi tersebut bisa meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola perusahaan.
Nah, hal ini termasuk dengan nilai-nilai yang mendasari pengembangan organisasi dan menunjukkan bahwa setelah ada intervensi atau setelah ada perubahan tersebut, anggota organisasi akan lebih mampu untuk melakukan aktivitas perubahan yang direncanakan secara mandiri, dan mereka juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perubahan. Dan yang terakhir adalah tentu saja komitmen internal. Intervensi atau perubahan tidak akan terwujud secara baik apabila pihak-pihak internal yang terlibat tidak berkomitmen pada perubahan tersebut. Jika intervensi ingin menghasilkan perubahan yang signifikan, maka setiap pihak, mulai dari manajemen, staf, dan anggota terkait lainnya harus berkomitmen untuk melaksanakan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk dapat merancang intervensi yang efektif, faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Terdapat 3 aspek yang wajib dipertimbangkan apabila ingin merancang intervensi yang efektif. Yang pertama adalah aspek situasi perubahan itu sendiri. Hal ini akan menyangkut seperti komunikasi dan bahasa, nilai dan norma budaya, kepemimpinan dan hierarki, resistensi, pendidikan dan keterampilan, regulasi dan kebijakan, dinamika tim, serta relasi antar pegawai atau anggota organisasi. Aspek yang kedua adalah terkait pembangunan ekonomi. Aspek ini akan meliputi hal-hal seperti situasi ekonomi global, kondisi makroekonomi, regulasi dan kebijakan pemerintah, kestabilan politik, kondisi sosial dan demografi, kepemimpinan dan manajerial, kerjasama dan aliansi, teknologi dan inovasi yang digunakan, serta lingkungan organisasi itu. Dan aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan itu adalah dari sasaran perubahan. Yaitu sasaran perubahan bisa berupa masalah teknostruktural, bisa berupa masalah sumber daya manusia, dan bisa juga berupa masalah proses manusia. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan untuk perubahan yang terencana. Tahapannya ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase perencanaan, di mana akan dilaksanakan hal-hal seperti identifikasi kebutuhan, menentukan keadaan masa depan yang diinginkan, dan analisis kekuatan serta dinamika politik organisasi. Fase yang kedua itu adalah fase pengelolaan perubahan itu sendiri. Di sini akan dilakukan hal-hal seperti melepas situasi dan kebiasaan lama, lalu mengkomunikasikan hal-hal yang berubah dan hal-hal yang tidak berubah, mengelola tim manajemen transisi, melibatkan anggota organisasi dan menyediakan feedback atau timbal balik. Dan yang terakhir adalah fase stabilisasi atau untuk mempertahankan perubahan tersebut. Untuk fase stabilisasi, organisasi perlu melakukan hal-hal seperti memanfaatkan sistem reward sebagai sarana motivasi atau sistem lainnya yang bisa digunakan sebagai sarana motivasi, lalu menugaskan pengawas perubahan yang bisa memantau bagaimana perubahan tersebut berlangsung, dan juga melakukan evaluasi terkait pelaksanaan perubahan tersebut. Setelah mengetahui tahapan-tahapan dari perubahan berencana, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang bagaimana memanajemen atau mengelola perubahan yang efektif. Manajemen perubahan efektif adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengimplementasikan perubahan dalam organisasi dengan cara yang terkoordinasi, terfokus, dan tentunya untuk hasil yang sukses. Tujuan dari manajemen perubahan efektif adalah untuk meminimalkan ketidakpastian, mengurangi resistensi, dan memastikan keberhasilan perubahan dengan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan dalam manajemen perubahan efektif yaitu yang pertama, memotivasi perubahan, lalu menciptakan visi, mengembangkan dukungan politik, mengelola transisi, dan mempertahankan momentum. Untuk memotivasi perubahan, organisasi cenderung terlalu banyak berinvestasi pada status quo dan mereka menolak mengubahnya karena ketidakpastian manfaat di masa depan. Oleh karena itu, isu utama dalam perencanaan tindakan ini adalah
bagaimana memotivasi komitmen terhadap perubahan organisasi dan bagaimana meyakinkan seluruh bagian dari organisasi untuk ikut serta dalam perubahan ini. Yang pertama, organisasi bisa menciptakan kesiapan. Di sini organisasi bisa menciptakan kepekaan anggota organisasi terhadap tekanan perubahan atau urgensi untuk melakukan perubahan, lalu menjelaskan perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan, dan juga bisa menyampaikan harapan yang positif yang kredibel terhadap perubahan. Hal-hal ini tentunya bisa disampaikan oleh pimpinan organisasi ataupun agen perubahan. Yang selanjutnya adalah organisasi harus bisa mengatasi resistensi terhadap perubahan. Di sini, pimpinan atau agen perubahan bisa memberikan empati dan dukungan, lalu berkomunikasi dengan baik dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam perubahan. Selanjutnya adalah menciptakan visi. Menciptakan visi ini adalah elemen kunci dalam mengolah perubahan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan. Kegiatan menciptakan visi ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah mendeskripsikan ideologi utama. Ideologi utama adalah dasar pokok dari sebuah visi organisasi yang terdiri dari nilai serta tujuan utama organisasi yang tentunya cenderung stabil dari masa ke masa. Nah, nilai utama organisasi ini bukanlah sekedar nilai yang dianut, tetapi juga nilai yang benar-benar diterapkan dalam organisasi di kesehariannya, dan melalui hal itulah para anggota mengetahui apa saja yang penting bagi organisasi. Sedangkan tujuan utama organisasi berfungsi untuk menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada dan memberikan pemahaman terkait citra, merek, dan reputasi organisasi. Aspek yang kedua adalah tentang membangun masa depan yang diinginkan. Membangun masa depan yang diinginkan atau membangun visi masa depan yang dibayangkan, khususnya berkaitan dengan proyek perubahan yang ada dan harus diciptakan. Membangun visi masa depan ini bisa menjadi kompleks dan cakupannya bisa bervariasi tergantung pada jenis perubahan yang sedang dipertimbangkan. Untuk membangun visi masa depan yang bisa dibayangkan ini, visi tersebut harus terdiri dari hasil yang berani dan bernilai. Hasil yang berani dan bernilai dapat menjadi tujuan dari proses perubahan dan standar untuk penilaian kemajuan. Lalu, visi tersebut juga tentunya harus terdiri dari keadaan masa depan yang diinginkan. Visi masa depan bisa merinci cara organisasi mencapai hasil yang berani dan bernilai, lalu menginspirasi anggota melalui gambaran emosional yang memotivasi. Selanjutnya adalah mengembangkan dukungan politik dari berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam organisasi atau lingkungan yang terlibat dalam perubahan. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam mengembangkan dukungan politik, yang pertama adalah menilai kekuatan agen perubahan, lalu mengidentifikasi key stakeholders, dan mempengaruhi stakeholders. Selanjutnya adalah organisasi wajib mengelola transisi. Menerapkan perubahan organisasi tentunya akan melibatkan perpindahan atau transisi dari keadaan organisasi yang ada sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Hal ini tentunya akan memerlukan periode transisi, di mana organisasi akan menyesuaikan diri dan mempelajari caranya untuk mengimplementasikan kondisi yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Dalam mengelola transisi, perlu dilaksanakan perencanaan kegiatan yang melibatkan pembuatan peta jalan yang jelas dengan tujuan umum dan tujuan titik tengah, serta pengintegrasian tugas-tugas perubahan yang terpisah ke dalam proses untuk mencapai transisi yang sukses. Selanjutnya akan perlu dilaksanakan pula perencanaan komitmen. Kegiatan ini melibatkan identifikasi orang-orang dan kelompok-kelompok kunci yang komitmennya diperlukan agar perubahan dapat terjadi dan merumuskan strategi untuk mendapatkan dukungan mereka. Dan yang terakhir adalah terkait dengan struktur manajemen.
Adapun struktur manajemen yang dimaksud adalah perlunya diciptakan struktur khusus yang berfungsi untuk mengelola proses perubahan. Struktur manajemen ini harus mencangkup orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk memobilisasi sumber daya guna mendorong terjadinya perubahan. Dan tahapan yang terakhir adalah untuk mempertahankan momentum. Dalam mempertahankan momentum, organisasi perlu menyediakan sumber daya, seperti sumber daya keuangan dan tenaga kerja, untuk aktivitas seperti pelatihan, konsultasi, pengumpulan data, dan penyangga selama masa transisi. Lalu yang kedua adalah diperlukannya untuk membangun sistem pendukung agen perubahan. Perubahan organisasi seringkali menimbulkan ketegangan bahkan terhadap agen perubahan itu sendiri. Sehingga dibutuhkan sistem pendukung emosional agar agen perubahan tetap dapat bisa memimpin perubahan dengan baik. Lalu, organisasi bisa mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru. Hal ini didasarkan oleh perubahan organisasi biasanya membutuhkan pembelajaran baru bagi anggota, yang tentunya dapat disediakan melalui pelatihan, coaching, simulasi, dan konseling oleh agen perubahan. Dan yang selanjutnya adalah organisasi perlu memperkuat perilaku baru untuk mendukung terjadinya perubahan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan imbalan formal dan informal untuk menjaga perubahan. Imbalan-imbalan tersebut bisa termasuk pengakuan, dorongan, pujian, dan hal-hal lainnya, sehingga anggota organisasi dapat merasa dihargai ketika mereka mencapai keberhasilan awal. Untuk suatu perubahan terwujud tentunya akan memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena perubahan sendiri terjadi melalui proses. Untuk itu, ada baiknya pihak penginisiasi perubahan atau organisasi itu sendiri tidak terlalu gegabah atau terlalu tergesa-gesa dalam menunggu hasil perubahan tersebut. Sikap tergesa-gesa tersebut justru akan menghambat hasil dari perubahan yang diharapkan. Kepercayaan, kesabaran, dan kepemimpinan gigih penting untuk perubahan organisasi yang sukses. Nah, tadi kita udah banyak banget bahas tentang perubahan atau istilah kerennya intervensi, serta bagaimana sih cara merancang intervensi yang efektif dan mengelolanya. Selanjutnya, kita ada kasus yang menarik tentang intervensi yang sukses. Kasus ini terjadi di perusahaan yang sudah sangat terkenal tentunya, yaitu adalah perusahaan kereta api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah perusahaan BUMN yang mengoperasikan sistem kereta api di Indonesia. Perusahaan ini telah mengalami transformasi atau perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2009 sampai 2014. Tepatnya di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan yang pada kala itu menjabat sebagai direktur utama. Ignatius Jonan memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI mengimplementasikan berbagai macam perubahan, termasuk pembaharuan teknologi, peningkatan infrastruktur, manajemen, dan budaya organisasi. Perubahan-perubahan tersebut telah menghasilkan perbaikan yang nyata dalam layanan dan operasi kereta api di Indonesia. Hal tersebut menjadikan PT KAI sebagai pilihan transportasi yang lebih modern dan efisien sesuai dengan visi misi mereka. Meskipun selama masa transisi terdapat banyak penolakan, namun kesuksesan transformasi PT KAI di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan menunjukkan bahwa perubahan yang serius dan konsisten dapat memberikan dampak positif yang besar. Perubahan-perubahan yang terwujud seperti peningkatan layanan dengan memasukkan pendingin ruangan ke dalam kereta kelas ekonomi, penghapusan budaya naik ke atap kereta, pembenahan infrastruktur stasiun kereta, pengintegrasian sistem serta transisi ke tiket elektronik. Sebelumnya, sektor kereta api Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada bahan bakar minyak, infrastruktur yang usang, masalah keselamatan, dan persaingan dengan moda transportasi lain. Namun, berkat reformasi yang dipimpin oleh Ignatius Jonan,
terlihat perbaikan yang signifikan dalam efisiensi, keselamatan, kualitas layanan, dan daya saing sektor kereta api di Indonesia. Dalam proses ini, Ignatius Jonan menekankan pentingnya konsistensi dan visi misi perusahaan, serta kerjasama karyawan PT KAI dalam mencapai tujuan bersama. Kesuksesan transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan dengan tekad yang kuat dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam layanan dan efisiensi perusahaan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita ketahui bahwa PT KAI mengalami intervensi perubahan strategis yang berfokus pada perubahan transformasional. Melalui peran signifikan direktur mereka, Ignatius Jonan, sebagai pemimpin selama masa jabatannya yaitu 2009 hingga 2014, Ignatius Jonan mengarahkan perubahan yang mencangkup pada pengintegrasian sistem, peningkatan infrastruktur, budaya organisasi, dan teknologi PT KAI. Perubahan yang terwujud seperti peningkatan layanan dengan memasukkan pendingin ruangan pada kereta kelas ekonomi, penghapusan budaya naik ke atap kereta, serta transisi ke tiket elektronik. Meskipun terjadi penolakan selama masa transisi, perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang sangat positif. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan positif tersebut, yakni yang pertama adalah adanya sosok pemimpin yang berjiwa transformasional, adanya penetapan visi dan misi untuk memperjelas sasaran perubahan, adanya kecakapan komunikasi dan sosialisasi dari pemimpin, lalu adanya rencana yang terstruktur dan bertahap, ada pula regulasi yang tegas untuk menghapuskan budaya lama, diiringi juga dengan kolaborasi yang kuat dari seluruh bagian organisasi dan tentunya adalah konsistensi dalam menjalankan perubahan. Demikian pemaparan materi terkait rancangan pengelolaan perubahan dan pengembangan organisasi yang bisa kami sampaikan. Untuk materi yang lebih lengkap, teman-teman bisa cek melalui link luaran kami yang ada pada layar atau scan QR-nya yang juga tampak pada layar. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.